Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Febrianti dari gugus G angkatan 2021. Saya di sini akan meresum dari integrasi, PORSIS dan LDKMF. Materi yang pertama yaitu ISMA Parsi. ISMA Parsi atau Ikatan Senat Mahasiswa Farmasi seluruh Indonesia adalah organisasi mahasiswa yang terdiri dari lembaga-lembaga kemahasiswaan dari institusi farmasi di Indonesia dan merupakan organisasi intra-universitas yang berbasis keprofesian dan bertujuan untuk menentukan opini dan ajang silaturahmi mahasiswa farmasi. ISMA Parsi didirikan pada tanggal 22 Desember 1955 di Yogyakarta. Pembagian wilayah ISMA Parsi terdiri dari 8. Pertama, Korwil Sumatera 1, kedua Korwil Sumatera 2, ketiga Korwil Jabodetabek, keempat Korwil Priangan, kelima Korwil Jogja Sepur, keenam Korwil Batara Jatim, ketujuh Korwil Kalimantan, dan yang ke-8 yaitu Korwil Indonesia Timur. IFSF adalah organisasi kemahasiswaan internasional pertama di dunia. Dibentuk di London pada tahun 1949 yang terdiri dari 8 negara. Pelaksanaan SEP itu ada industri, hospital, research, dan community. Persyaratan SEP itu ada 7. Pertama, LK1, kedua minimal sedang menjalani perkuliahan di semester 5, yang ketiga itu dapat berbahasa Inggris, yang keempat melengkapi semua berkas yang telah ditentukan, yang kelima memiliki kualifikasi dan keterampilan pada bidang yang dipilih, yang keenam memiliki paspor, dan yang ketujuh menyanggupi untuk berkontribusi dalam SEP Story Competition dan SEP Alumni Project. Dan materi yang kedua yaitu kepemimpinan dan manajemen organisasi. Kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Karakteristik kepemimpinan itu ada 10. Yang pertama itu penyingkapan diri, yang kedua wawasan, yang ketiga tanggung jawab pribadi, yang keempat agen perubahan, yang kelima pengembang, yang keenam pemegang saham, yang ketujuh keterampilan mengatasi stres, yang kedelapan ekspresi, yang kesembilan menjinakkan ami perusahaan atau organisasi, yang ke-10 harmoni. Jenis-jenis kepemimpinan itu ada 6. Yang pertama koersif, yang kedua otoritatif, yang ketiga afiliatif, yang keempat yang kelima ada setting, yang keenam ada closing. Manajemen organisasi adalah suatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuannya. Fungsi manajemen organisasi itu ada 7. Yang pertama itu planning, yang kedua itu lead, yang ketiga itu controlling, yang keempat itu organizing, yang kelima motivation, yang keenam staffing, yang ketujuh itu time management. Tujuan manajemen organisasi itu ada 3. Yang pertama membentuk koordinasi yang baik, yang kedua itu menetapkan kinerja efektif, yang ketiga itu membuat lingkungan yang nyaman. Ranah kerja apoteker itu ada farmasi industri, dunia pendidikan, farmasi klinis, bisnis, dan lembaga pemerintahan. Materi yang ketiga yaitu pengembangan potensi mahasiswa. Apa itu mahasiswa? Maha itu artinya siswa itu artinya pelajar. Jadi mahasiswa itu adalah terpelajar. Apa itu farmasi? Farmasi berasal dari kata farmakon yang merupakan bahasa Yunani yang berarti racun atau obat. TTK itu adalah tenaga yang membantu apoteker
dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas ahli media, tenaga menengah farmasi, dan sarjana farmasi. Kalau apoteker itu adalah sarjana farmasi yang telah lulus profesi apoteker yang telah mengucapkan sumpah jabatan. Alur pendidikan 4 tahun untuk program S1 farmasi dan 1 tahunnya untuk program studi profesi apoteker. Apa itu potensi? Potensi itu adalah sebuah kemampuan dasar yang dimiliki manusia yang sangat mungkin untuk dikembangkan. Mimpi atau berkala ilmiah mahasiswa farmasi Indonesia adalah berkala ilmiah mahasiswa farmasi Indonesia yang terbit 6 bulan sekali. Fungsinya sebagai sarana bagi mahasiswa farmasi seluruh Indonesia untuk mempublikasikan hasil penelitian. Materi selanjutnya yaitu teknik persidangan Isma Farsi. Persidangan adalah suatu pertemuan formil antara beberapa orang guna membicarakan sesuatu permasalahan untuk melahirkan keputusan. Jenis persidangan itu ada 3. Yang pertama sidang pleno, yang kedua itu sidang paripurna, yang ketiga itu sidang komisi. Istilah dalam persidangan itu ada pending. Pending memberhentikan sidang sementara dengan menentukan alokasi waktu tanpa harus meninggalkan ruang, kecuali dengan perizinan presidium sidang. Kedua itu ada skorsing. Skorsing itu untuk memberhentikan sidang untuk sementara waktu dengan tujuan tertentu dengan berlangsungan menetapkan waktu. Yang ketiga itu adalah lobbying, suatu bentuk negosiasi dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan mempercepat pengambilan keputusan dengan proses pending. Materi selanjutnya itu ada 10 star farmasis. Tugas dan fungsi seorang farmasis adalah menjadi sarana pekerjaan kefarmasian, membuat dan memperbaharui standar operasional produser, dan sebagai distributor yang profesional. Keutamaan seorang farmasi dibanding profesi kesehatan lainnya hanya seseorang farmasi yang mengetahui seluk-beluk obat. Farmasi mempelajari ilmu secara menyeluruh. 7 Star of Pharmacy adalah istilah yang diungkapkan World Health Organization atau WHO, dicetuskan pada tanggal 7 Maret 2014 untuk menggambarkan seorang farmasi atau apoteker dalam pelayanan kesehatan yang seiring waktu bertambah menjadi 9 Star of Pharmacy. Peran seorang farmasi dalam menyongsong Indonesia Sehat 2025. Farmasi berperan sebagai 9 Star of Pharmacy, menyediakan berbagai jenis sediaan obat yang memiliki nilai mutu tinggi dan berkualitas di mana nasional maupun internasional, memberikan pelayanan yang merata dan terjangkau kepada seluruh pasien maupun masyarakat luas, menjadi seorang narasumber yang aktif dalam memberikan pelayanan berupa informasi dan tindakan, mensosialisasikan tentang hidup sehat untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam hidup sehat, melaksanakan, meningkatkan, dan mengembangkan 9 Star of Pharmacy sebagai landasan dalam menjalankan profesinya, menentukan solusi untuk melewati setiap zaman dan tantangan kefarmasian seperti MEA. 10 of Star Pharmacy, yang pertama itu caregiver, yang kedua itu decision maker, yang ketiga itu komunikator, yang keempat manager, yang kelima leader, yang keenam itu lifelong learner, yang ketujuh teacher, yang kedelapan leader, yang kesembilan entrepreneur, yang 10 agent of positive can. Dan Star of Pharmacy di atas diharapkan dapat membantu dan mendorong seorang farmasi dalam menjalankan tugas
peran dan fungsinya sesuai dengan yang seharusnya agar wujudnya sistem pelayanan modern dengan mutu tinggi yang membawa perubahan untuk kesehatan masyarakat Indonesia ke depannya.